Demo ing panduan Gusti. Jadi menerima apa yang dikasih sama Allah. Ngalir aja ya. Kemarin ada kalau apa ya, candaan orang tua nih, kalau kamu hitung toh, misalnya kamu dapat hari ini, besok kamu dapat sekian, besok sekian. Jadi kalau Allah itu mau ngasih rezeki ke kamu, dia takut ketahuan kitanya. Iya. Tapi pernah sih saya itu memang ada. Orang ya. tua ngajar gini, sehari sekali aja kamu hitung waktu pertama buat berapa dapatnya, bisa nggak untuk produksi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita sedang bersama dengan Pak Marianto. Beliau ini merupakan salah satu pengusaha muda dari Desa Bukit Barisan. Usaha yang bergerak di bidang pembuatan marning. Marning Pak ya? Iya, marning. Oke, teman-teman sekalian, pada hari ini kita ngobrol dengan beliau. Kita ingin berdiskusi, mendapatkan informasi dari beliau ini terkait dengan berbagai hal tentang marning di Desa Bukit Barisan yang saat ini sedang dilakoni oleh Pak Marianto. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit ini Pak Marianto terkait dengan aktivitas membuat marning. Ini kira-kira terinspirasi dari mana nih sehingga sampai sekarang ini sukses dengan marningnya itu? Oh iya. Jadi kalau saya sendiri nih Pak, kebetulan ini dari orang tua dulu. Jadi orang tua dulu memang lagi marning. Ya. Iya, waktu saya masih di SD dulu. Kebetulan kemarin waktu saya kuliah, jadi bingung nih cari usaha apa sih. Kalau kita kuliah kan biasanya gitu kan, cari usaha, cari kerja nggak ada. Kebetulan orang tua nawarin, gimana kalau kamu mau cari usaha orang tua itu Pak. Jadi kalau kemarin belum sih terpikir karena kalau bagi saya itu kalau buat marning bukan pekerjaan. Kalau dulu belum menjadi pekerjaan. Kalau menurut saya pekerjaan itu kerja yang kayak di kantor kayak gitu. Iya. belum tahu. Cuman bikin saya pikir sebenarnya inti pekerjaan itu apa sih? Iya. Ternyata pekerjaan itu ya akhirnya ya untuk urusan uang untuk kehidupan kita. Mengajar marning kayaknya bisa. Apapun sebenarnya ketika itu kita lakukan secara serius, bisa mendapatkan penghasilan, itu pekerjaan. Ya. Tidak mesti harus di kantor dan sebagainya ya. Alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan setahun setengah ini, saya sudah menjadi pengrajin marning, meneruskan usaha orang tua. Sudah sejak tahun berapa itu? Kalau mulanya baru ya Pak, dari 2019. Ya. Tapi ini dapat pengetahuan soal marning itu dari turun-temurun dari orang tua tuh ya? Kebetulan kalau secara belajar sih enggak, kebetulan waktu orang tua buat kan kita ikut membantu. Jadi ini kan diturunkan dari orang tua ke anak. Jadi karena memang selama ini orang tua itu beraktivitas membuat marning, sehingga kita terus memperhatikan itu dan bisa membuat marning juga akhirnya gitu Pak ya. Nah terus kalau sekarang ini produksi marning itu sendiri sudah berapa banyak lah misalnya kalau yang dihasilkan? Kalau saya sendiri karena baru belajar, 1,5 tahun kan itu masih belajar ya. Jadi masih sedikit, masih 2 kaleng. 2 kaleng itu per hari. 2 kaleng per hari ya. Kalau 1 bulan, wah 60 kaleng itu Pak. Tapi masih sedikit Pak. Itu jualnya per kilo itu Pak? Enggak, kalau kita jualnya per kaleng. Per kaleng. Jagung marning itu dia tergantung dengan cuaca. Jadi kalau dia musim panas dia ringan Pak. Musim hujan dia berat. Jadi kami nggak pernah jualnya kiloan. Jadi cuaca juga pengaruh ya? Iya, pengaruh sekali. Pengaruh ya? Pengaruh sekali. Karena kami juga itu kan buat marning masih sistemnya manual, dijemur pakai matahari. Jadi kalau dia tergantung cuaca. Sangat tergantung cuaca. Itu kalau misalnya mengolahnya itu mulai dari mengambil bahan, terus sampai jadinya marningnya itu berapa hari itu biasanya Pak? Kalau mulai dari awal, dari perebusan sampai dia jadi marning nggak ya? Iya. Itu kurang lebih makan waktu 3 hari. 3 hari. Kalau cuacanya bagus itu 2 hari udah bisa jadi. Bisa jadi. Itu jualnya tiap hari? Kalau kami kebetulan ini masih ikut orang tua ya, jadi ikut orang tua kan punya langganan gitu. Jadi kemarin kebetulan langganan itu masih kurang untuk masuk barangnya itu, jadi kami ikut itu per 2 minggu sekali kami masukin barang.
per 2 minggu Ya, sekali. jadi kami nggak tiap hari goreng karena Ya, kemarin itu kan dia gorengnya sekaligus banyak. sekaligus banyak. Jadi kami per 2 minggu. Per Per 2 minggu. 2 minggu kami itu produksi. artinya hitungannya itu ada berapa tuh? Kalau 14 seminggu ya. Ya, Jadi kalau 2 minggu itu ada 28 kaleng. iya. 28 kaleng sekali goreng. Itu kalau jagungnya ya. Kalau jagung. Kalau jagung itu gini Pak, dalam 2 kaleng kita buat jagung kemarin ini jadinya 4 kaleng. Oh jadinya 4 Iya, kaleng. iya. Kembangnya di situ. Oh dia karena waktu Karena digoreng dia kan kembang. kembang mekar ya. Oh iya. Nah terus kan begini nih Pak. Ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya kan orang melihat buat jagung marning ini kan, kalau tadi Marianto pertamanya itu kan belum menganggap ini sebagai sebuah pekerjaan, ya kan, belum menganggap ini sebagai sebuah pekerjaan. Nah, karena mungkin waktu itu kita ataupun Marianto misalnya ini belum bisa melihat berapa besar sih yang bisa dihasilkan dari marning. Nah, kira-kira begitu nih. Nah, kalau sekarang itu sudah bisa dihitung nggak penghasilan misalnya dari per 2 minggunya itu? Kalau per kalengnya berapa lah gitu? Iya. Misalnya bisa Pak. Tapi kalau kami ini nggak pernah ngitung karena gini Pak. Karena konsep orang Jawa ya gitu. Iya. Saya diajari sama orang tua saya gini. Kalau kamu usaha, nggak usah kalau hitung berapa rezeki yang dikasih. Tapi tetap sih di awal kemarin dihitung. Karena gini Pak. Kalau kita terlalu hitung nanti kata orang tua saya dulu. Kalau terlalu dihitung nanti kamu bakal pusing sendiri. Rezeki kamu antara hari ini dengan besok itu beda. Beda, iya. Jadi kalau orang tua kalau kamu mau hidupnya ayem, nah orang Jawa gitu. Kalau kamu maunya hidupnya ayem, jadi kalau bahasa Jawanya itu apa? Jadi mau yang panduan Gusti. Jadi menerima apa yang dikasih sama Allah. Ngalir aja. Ya. Kemarin ada kalau apa ya, candaan orang tua nih, kalau kamu hitung toh, misalnya kamu dapat hari ini, besok kamu dapat sekian, besok sekian. Jadi kalau Allah itu mau ngasih rezeki ke kamu, dia takut ketahuan sama kitanya. Iya. Tapi pernah sih saya itu memang ada. Orang ya. tua ngajar gini, sekali aja kamu hitung waktu pertama buat berapa dapatnya, bisa nggak untuk produksi lagi? Iya. Dan ternyata kemarin udah hasilnya ada. Luar biasa. Nah terus begini nih, Ya. apakah misalnya ke depan ini akan ada rencana untuk melakukan pengembangan yang lebih besar lah, dalam skala yang lebih besar terkait dengan marning ini? Iya. Ada sih, itu kan masih menjadi apa ya, impian kami Pak. Karena apa? Karena jagung marning ini kan termasuk makanan khas di Payang ya, di Cirebon. Mungkin di Bengkulu juga kalau jagung marning memang ada sih yang lain, cuman yang produksinya besar itu memang hanya di Bukit Barisan. Dan untuk saat ini memang kendala awal ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk keberlanjutan pengusahanya itu memang hanya sedikit yang mau melanjutkan usaha ini. Jadi kemarin kami sempat berpikir masih banyak sih yang belum kami gali dari jagung marning ini. Kalau sekarang saya itu cuman baru belajar nih sama setahun setengah ini, gimana sih cara buat jagung marning yang enak, yang sama kayak orang tua saya dulu buat. Itu saya perlu waktu 1 tahun tuh Pak belajar itu. Perlu 1 tahun ya belajar. Jadi kami kemarin kalau mau di awal kemarin kamu mau buat gimana sih kita buat rasa-rasa yang enak yang gini kemasannya bagus. Cuman kita pikir dulu, kalau kita buat rasa kita belum tahu tuh cara buat marning yang enak yang seperti orang tua kita nggak tahu nih. Jadi kami belajar itu selama 1 tahun. Alhamdulillah kemarin ya. Sekarang udah ketemu resep. Udah dapat. Ternyata susah juga ya, setahun ya. Udah dapat. Jadi pengennya ke depan kami coba untuk yang lebih inovatif lagi. Kami mau mungkin dirasa ya. Karena kalau jagung manis sekarang itu cuma identik rasa asin, rasa pedas. Asin dan pedas baru ada sekarang ya. Iya. Artinya ke depan akan ada pengembangan lagi. Itu ya. Kami untuk yang produksinya juga, kalau kami lihat proses kedepannya masih besar ya, karena jagung marning itu kan kalau saingannya di daerah lain nggak ada, otomatis nggak ada saingan sih, saingan cuman ya sama kita juga. Untuk produksinya mungkin kalau mau ditambah mungkin masih sangat bisa. Nah terus sekarang itu kalau menjualnya itu sudah pakai merek sendiri atau gimana nih Pak? Ya jadi kami ada 2 Pak. Kebetulan kami di sini ya, kalau di desa kami ini kan
kelompok jagung maring ada kelompoknya. Oh, ada kelompok. Ada Mekarsari 1, 2, 3, 4. Itu di 4 kelompok itu udah ada merek partainya sendiri. Oh, merek sendiri. Nah, jadi kalau yang kita jual langsung ke yang langsung dikonsumsi itu memang kita merek sendiri, mereka pakai sendiri. Tapi ada juga temen itu mau jual lagi. Jadi kan mereka kalau mau jual lagi kan mereka maunya harga tuh mereka yang buat, jadi kemasannya ukurannya mereka yang buat. Jual gelondongan gitu. Ya, gelondongan, tapi tetap kalau kami sarankan sih pakai merek kami yang ini loh. Tapi kadang kan ya itu kembali ke yang di sana juga. Jadi depannya akan ada pemikiran bahwa dalam penjualan dalam skala besar itu dengan menggunakan brand sendiri. Ya, kemarin sempat pikir kita boleh jual kapasitas besar ya, kita pakai misalnya karungan, tapi tetap merek kita di situ. Ya. Kalau sekarang memang ada sebagian kita lihat di Bengkulu apa di daerah lain kan jagung maring, tapi mereknya bukan tuh di Bukit Barisan. Bukan di Barisan. Padahal itu produksi kita. Rugi tuh, Pak. Iya. Ya, kira-kira apa nih harapannya ke depan nih terkait dengan pengembangan marning desa yang ada di Bukit Barisan dan terutama yang dikelola oleh Pak Marianto itu. Rencananya ke depan itu seperti apa ya? Harapannya apa ya? Harapan dari kami sih sebenarnya jagung maring ini sangat kalau pasarnya sangat luas ya, sangat banyak peminatnya. Tapi terkendala itu tadi memang dari kitanya sendiri, dari kaminya, dari warga Barisannya itu belum tertarik ke arah sana. Artinya ya yang pengrajin jagung maring itu hanya orang-orang yang dulu yang udah agak tua, udah ujur lah. Nah, harapan kami sih dari generasi mudanya mau tetap meneruskan, sehingga nanti kalau tetap berlanjut nanti kan di kemudian hari itu tetap ada jagung maring. Takutnya nanti kalau nggak ada kelanjutan nanti udah nggak ada lagi, hilang. Mungkin itu. Ada nggak kendala selama melakoni bisnis jagung maring ini loh Pak Marianto? Kendala itu ada, terutama kalau yang sekarang itu lebih ke bahan bakunya, Pak. Bahan baku ya. Bahan baku kalau kita kan khusus itu jagungnya, kasus yang untuk buat jagung maring itu bukan jagung hibrida, bukan jagung, kalau hibrida kan untuk pakan ayam kan, untuk pakan ternak. Beda jagungnya ya beda. Kita punya jagungnya memang khusus jagung lokal, dan sampai sekarang itu bahannya itu masih susah karena kalau dihitung untuk yang untuk tanaman jagung ya kan, antara jagung lokal dan jagung hibrida itu memang jauh sih hasil panennya, dan juga dia banyak banyak penyakitnya di jagung lokal. Nah, itulah yang membuat kita sulit mencari bahan baku. Terus juga kendala yang kedua memang terkait pemasaran. Nah, kami belum tahu nih Pak, masalah pemasaran. Kami masih manual tuh. Ada yang beli kita datang ke rumah kita jual. Belum ada sih yang secara online nih Pak. Belum ada. Harapan kami sih ada yang mau sih nawarin, kalau itu kami jualin online sih. Kalau memang mau Ampar channel mau nawarin ya boleh nih Pak. Boleh nanti di toko. Karena kami belum. Ampar lah. Ya, kami belum ada Pak. Masih manual itu. Nanti bisa kerjasama tuh sama toko batuampar.id online-nya itu. Nah terus gini, kalau dukungan misalnya, ini kan karena terkait dengan aktivitas ekonomi desa. Kalau dukungan sekarang seperti apa nih? Ada nggak kira-kira dukungannya? Dukungan dari pihak lain lah, pemerintah daerah atau dari mana gitu kan? Ya. Kalau dukungan sih, kalau selama ini ada, cuman kami rasa ini masih banyak sih kami perlu dukungan dari pihak-pihak baik pemerintah ataupun pihak lainnya. Terutama kami kan terkait itu tadi masalah mungkin gimana sih cara pengembangan maring supaya kedepannya menjadi kalau sekarang kan maring hanya makanan kelas menengah ke bawah ya. Karena nanti kalau pengembangan bisa jagung ini bisa masuk ke supermarket atau begitu ya. Itu kalau menurut kami itulah yang kami butuhkan. Kalau ada dari pemerintah kabupaten mau membimbing kami, melakukan pembinaan pada kami kelompok-kelompok pengrajin ini, kami sangat tertarik sekali. Iya. Sehingga nanti kan bisa lebih luas dikenal jagung maring yang diproduksi. Nah terus kalau misalnya ini ada nggak belum kira-kira nih upaya Pak Marianto nih bagaimana menggerakkan kelompok-kelompok muda yang lain nih? Nah itu bisa juga tertarik. Karena tadi kan udah diceritakan oleh Pak Marianto. Karena masih didominasi oleh kelompok-kelompok tua nih yang membuat jagung maring, kan gitu tuh. Nah, kira-kira ada nggak ini
langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini nih, Pak Marianto? Ya kalau sejauh ini sih memang kami belum langsung terjun ya Pak ya, Iya, iya. karena kami kan masih baru. Iya. Tapi kedepannya kami pengennya sih gitu Pak, mengumpulkan teman-teman yang mungkin ya dibilang masih masih muda mungkin kan, masih produktif, dan mungkin mereka juga masih bingung sih mencari pekerjaan apa gitu kan. Kalau memang kita bisa kita coba eh, apa kita coba ajak kan untuk mengembangkan usaha ini ya. Kalau selama ini memang belum, karena kita sendirinya masih belajar. Saya sendiri juga masih belajar, masih banyak sekali yang perlu saya pelajari tentang hari ini. Oke, jadi terima kasih banyak nih Pak Marianto. Ya, sama-sama. Saya pikir satu hal tadi yang menjadi entry point yang sangat menarik menurut saya, bahwa sesungguhnya selama ini aktivitas membuat jagung marning itu belum dianggap sebuah pekerjaan. Ya, benar. Tapi Benar sekali. dengan melakoni membuat marning selama 1,5 tahun ini, bahwa selama ini persepsinya itu salah. Salah. Gitu. Ya, salah. Sesungguhnya apapun, ya, sepanjang itu kita kerjakan secara sungguh-sungguh dan itu bisa berdampak kepada pendapatan kita, mungkin adalah sebuah pekerjaan kan gitu. Iya, Kita tidak perlu malu kan gitu. Iya. Dan perlu diketahui juga beliau ini adalah merupakan salah satu pendamping desa di desa Batu Ampar, dan saya pikir luar biasa ketika beliau ini memberanikan diri untuk bisa juga mengembangkan usaha-usaha desa terkait misalnya marning yang hari ini digeluti oleh Pak Marianto. Oke, terima kasih banyak nih Pak Marianto. Ya, semoga sama-sama. sukses selalu dan usahanya terus berkembang ke depan. Amin. Dan bisa ya melibatkan banyak orang juga, terutama di anak-anak muda yang seperti tadi misalnya belum tertarik ke pengelolaan marning kan begitu, karena kelestarian juga harus dijaga kan dia. Itu saja teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.